Quran itu mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana cara kita menjaga kebersihan hati kita. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila qulubikum wa amalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya, kata Rasulullah, Allah tidak menilai seseorang itu dari rupa dan juga harta kamu, tetapi yang Allah nilai adalah hati kamu dan juga amal kamu. Jadi sebenarnya yang menjadi pusat perhatian Allah menilai manusia itu bukan dari rupa atau bukan dari penampilan kita, tetapi dari bagaimana hati dan juga amal kita. Jadi masalah harta, masalah penampilan itu bukan menjadi ukuran bagi Allah. Bukan berarti orang yang tampan, orang yang cantik lebih mulia derajatnya dibanding orang yang tidak tampan. Bukan pula berarti orang kaya itu lebih terhormat dibanding orang yang miskin. Dan juga bukan pula orang yang miskin itu lebih hina dibanding mereka. Tetapi yang menjadi pusat perhatian Allah adalah bagaimana kondisi hati kita dan juga bagaimana amal kita. Jadi jangan sampai kita salah kaprah dalam masalah ini. Jangan sampai kita cuma menghias penampilan kita, menghias rupa kita, mempercantik diri kita, tapi kita lupa mempercantik hati kita. Jangan juga kita hanya memperbanyak harta, sementara amal tidak kita perbanyak. Jadi kita kadang keliru dalam hal ini, hadirin. Kita kadang hanya terfokus dalam masalah penampilan dan juga harta, tetapi kita tidak fokus dalam memperhatikan bagaimana kondisi hati kita dan juga amal kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih cenderung untuk memperhatikan bagaimana isi hati kita. Makanya dalam Quran Allah sebutkan banyak masalah hati ini. Salah satunya dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Di mana Allah nyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi akan ada satu hari di mana semua harta dan juga anak-anak kita tidak guna sama sekali nanti di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbunnya salim, dengan hati yang bersih. Jadi yang akan berguna nanti di akhirat bagaimana kebersihan hati kita. Jadi harta benda yang kita miliki, yang kita cari, yang kadang kita stres memikirkannya, kadang putus asa dalam mencarinya, itu ternyata tidaklah guna nanti di akhirat. Begitu pula dengan anak-anak yang kita manjakan, kita sayangi, itu ternyata tidak bisa juga membantu kita di akhirat nanti, kecuali hati kita yang bersih. Maka dunia yang Allah berikan pada kita, itu jangan sampai membuat kotor hati kita, yang membuat hati kita biar rusak karenanya. Jadi kita jaga hati kita tetap bersih. Karena bagian yang tidak bisa kita pandang sipil adalah kebersihan hati ini. Lalu yang kedua, masalah amal. Banyak sekali orang hanya memperbanyak harta benda mereka. Dia cari siang, malam, dia pikirkan itu. Kemudian susahnya dia mencari harta. Itu membuat akhirnya konsentrasi mereka untuk ibadah terkuras. Tidak fokus sama masalah ibadah. Padahal harta benda yang kita miliki itu, sebanyak apapun dia bukan menjadi ukuran bagi Allah, kecuali kalau harta itu kita gunakan untuk amal soleh. Jadi jangan sampai kita terlena dalam urusan dunia, memperbanyak harta sementara kita lupakan bagaimana amal kita. Lalu amal nanti akan ditimbang Allah pada hari penghisaban. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, salah satunya Quran Al-Zalzalah, ayat yang 7 dan 8, Allah nyatakan, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun dia akan ada balasannya. Begitu pula amal buruk yang kita kerjakan pun nanti akan ada balasannya walaupun dia sebesar zarrah. Jadi ini yang mesti kita perhatikan, hati dan juga amal. Jangan sampai kita hanya cenderung memperhatikan penampilan kita, rupa kita, kecantikan badan kita dan juga harta yang kita cari, tetapi kita lupakan hati dan juga amal kita.